Kekosongan timur kembali ke keadaan sunyinya, keheningan yang mematikan kembali menyelimuti. Hanya debu, sisa-sisa bintang yang jauh, melayang perlahan dalam cahaya redup. Xiao Yan tetap dalam posisi mengepalkan tinju, tidak mampu bangkit untuk waktu yang lama, klon jangkrik emasnya sedikit gemetar. Bukan karena takut, tetapi karena rasa takut yang mendalam dan rasa bersalah yang luar biasa. Ujian kekosongan anak kekosongan, gumam Xiao Yan pelan. Dengan sebuah pikiran, klon merah leluhurnya muncul diam-diam di sampingnya. Tatapannya tertuju pada tanda bintang berujung 4 berwarna ungu yang mencolok di antara alis klon merah leluhur, ekspresinya sangat kompleks. Sebelumnya, dia selalu menganggap segel kekosongan sebagai kartu truf yang ampuh. Dengan memanggil klon merah leluhur, dia dapat meminjam kekuatan kekosongan yang aneh dan mendominasi untuk membalikkan keadaan dalam situasi genting. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa bantuan yang tampaknya mudah dan ampuh ini menyembunyikan bahaya tersembunyi yang begitu mematikan. Senior Zhenwu mengatakan bahwa terpilih oleh kehampaan untuk memanggil mereka tidak memerlukan harga yang mahal. Tetapi setelah beberapa kali dipanggil, mereka akan datang untuk menguji kualifikasiku untuk menjadi anak kehampaan. Xiao Yan mengerutkan kening, memilah informasi yang ditinggalkan oleh Zhenwu. Namun, identitas ini tampaknya memiliki keuntungan dan kerugian. Makhluk-makhluk kehampaan memang kuat. Jika aku bisa menahan ujian mereka, aku akan mendapatkan pengakuan lebih lanjut. Tetapi jika tidak, aku akan mati dan menghilang, kehilangan kualifikasiku. Pemanggilanku sebelumnya akhirnya menarik perhatian mereka. Cakar raksasa barusan adalah ujian. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Jika senior Zhenwu tidak menerobos kehampaan pada saat kritis dan menggunakan cangkang kura-kura setebal gunung untuk menahan cakar raksasa itu dengan kuat, klon jangkrik emasnya akan hancur menjadi abu di hadapan hukum-hukum destruktif yang melampaui batas dunia ini. Aku tidak menyadari bahaya yang terlibat, secara membabi buta mengandalkan kekuatan segel void, akhirnya membiarkan senior Zhenwu menanggung malapetaka yang seharusnya menjadi milikku. Xiao Yan merasa sangat malu. Zhenwu telah terluka parah oleh roh void, merusak meridian jantungnya dan memperpendek umurnya. Dia hanya memiliki 10.000 tahun lagi. Hari ini, untuk menyelamatkannya, aku dengan paksa melawan cakar raksasa void. Cangkang kura-kuranya hancur, dan esensinya terkikis oleh energi kematian, tanpa diragukan lagi menambah luka di atas luka. Membuat makhluk kuno yang mendedikasikan hidupnya untuk melindungi sensi membayar harga yang begitu mahal karena ketidaktahuan dan kelemahanku adalah sesuatu yang sama sekali tidak ingin dilihat Xiao Yan. Ada apa denganmu? Kau ketakutan setengah mati. Sepertinya bahkan yang mulia pun bukan apa-apa. Iblis ini telah lama melihat hal-hal dari void, yang hanya bisa berkeliaran di dalam kekosongan. Mereka hanyalah cacing menyedihkan yang terperangkap dalam sangkar lain. Awan ungu kehitaman melayang ke sisi Xiao Yan pada suatu titik. Nada meremehkan terdengar dari mereka, begitukah? Bagaimana aku bisa melihat? Kau sepertinya terlalu takut untuk bergerak. Pada saat ini, suara naga kabut di bawah Xiao Yan tiba-tiba terdengar. Ia tidak menyerangku. Meskipun tidak bergerak, ia juga tidak menghindar. Ye Tian berkata dengan marah, tetapi Xiao Yan terlalu malas untuk memperhatikan, saat ini, dia masih perlu bersatu kembali dengan tubuh utamanya. Apapun yang terjadi, setidaknya dia bisa membantu mereka. Taisu telah melancarkan serangan besar-besaran ke Void Timur. Saat ini, Xiao Yan mengepalkan tinjunya. Dia tidak tahu apakah yang dia lakukan benar atau salah. Jika dia tidak pergi ke Void Timur, jika dia meninggalkan 3 dewa dan ke Yun, mungkin dia tidak akan gagal. Saat ini, 3 dewa telah dibunuh oleh Susu. Untungnya, dia telah menyelamatkan ke Yun dan Qiu. Jika tidak, semua usahanya akan sia-sia. Untuk kelima kalinya dia menghancurkan bintang. Masih belum cukup. Bunuh. Bunuh. Tubuh utamanya sekali lagi menghancurkan 9 jejak bintang roh purba yang telah mengembun di antara alisnya tanpa ragu-ragu, melepaskan kekuatan fisik yang dahsyat.
Tetapi dibandingkan dengan klon roh purba dari cermin kuno, itu seperti langit dan bumi, sangat berbeda. Alasan Xiao Yan terus menghancurkan bintang adalah untuk dengan panik menempa tubuh fisik utamanya, bukan hanya untuk menerobos ke alam leluhur dengan lebih lancar, tetapi juga untuk mencoba membuat tubuh fisik utamanya. Semua memiliki kesempatan untuk mencapai cermin kuno untuk ke-6 atau ke-7 kalinya. Jika mereka kurang berbakat, maka mereka harus berulang kali berlatih metode memisahkan tubuh mereka. Jalan agung itu sederhana, dan Xiao Yan menggunakan metode yang tidak berhias ini. Kemudian, menggunakan prajurit Taiksu yang tak terhitung jumlahnya sebagai makanan, dia secara bersamaan memusnahkan mereka dan meningkatkan kekuatan fisiknya. Selain itu, Xiao Yan tidak maju secara membabi buta. Dia akan berhenti dan mengeluarkan Gunung Suci Hunyuan. Kemudian dia akan melangkah dan terus mendaki Gunung Suci Hunyuan yang besar. Sosok Xiao Yan tampak kesepian dan sunyi. Dia berjalan lama, melihat ke atas, tampaknya masih di tempat yang sama, puncaknya masih tampak jauh. Sebagai tanggapan, Xiao Yan memilih untuk mundur dan terus menyerbu medan perang untuk bertarung, tidak sepenuhnya memfokuskan pikirannya pada Gunung Suci Hunyuan, tetapi lebih maju selangkah demi selangkah seperti kultivasi, mencari peluang dan konsepsi artistik. Taiksu tidak tinggal diam, setelah mengubah strategi mereka berpencar, memaksa Xiao Yan untuk menghabiskan lebih banyak waktu mengejar mereka. Kekuatan individunya pada akhirnya terbatas, sehingga sulit untuk menghentikan mereka. Invasi Taiksu. Yang membingungkan Xiao Yan adalah hilangnya para Jenderal Senshi. Kemana mereka pergi? Apakah mereka semua binasa? Boneka-boneka Taiksu ini tidak menimbulkan ancaman besar bagi Dewa Abadi sejati. Namun, terlepas dari banyaknya gerakan Xiao Yan, dia tetap tidak menyadarinya. Taiksu menyebar dengan kecepatan luar biasa, melahap segala sesuatu di jalannya, meninggalkan kehancuran di belakangnya. Xiao Yan patah hati dan hanya bisa bertarung dengan sekuat tenaga. Tepat ketika Xiao Yan menyelesaikan satu ronde pertarungan, dia duduk bersila di atas meteorit, mengolah pikirannya di dalam Gunung Suci Hunyuan, ketika tiba-tiba beberapa aura menguncinya. 2, 3, dan 4, jiwa Xiao Yan yang putus asa langsung membuat penilaian yang jelas. Dia bukan orang yang tangguh, sebaliknya, setelah merasakan aura tersebut, dia mengaktifkan metaforanya untuk menyembunyikan kehadirannya. Di meteorit itu, sosok Xiao Yan tampak samar, memancarkan cahaya lembut dan hangat. Dia menyatu sempurna dengan keheningan mencekam di sekitarnya, bahkan tidak menunjukkan jejak jiwanya. Beberapa saat kemudian, riak dahsyat muncul di kehampaan di depan, dan 5 sosok melesat menembus ruang angkasa, turun mendekati meteorit tempat Xiao Yan tadi duduk. Xiao Yan menahan napas, berharap yang terbaik. Kekuatan jiwa Jing menyebar diam-diam seperti jaring laba-laba halus. Diam-diam mengamati kelima sosok itu, dia melihat bahwa kelimanya memiliki aura yang sangat besar, jelas makhluk kuat setingkat Dewa Abadi. Aura mereka tiba-tiba menghilang. Seorang lelaki tua berjubah bermotif bintang melihat sekeliling, alisnya sedikit berkerut. Operasi perburuan dewa ini tidak akan mudah. Dia adalah yang mulia. Kita tidak boleh ceroboh. Seorang pria bersenjata pedang lainnya berbicara dingin, tatapannya menyapu sekeliling seperti kilat. Sebelum reinkarnasi, dia memang yang mulia. Tetapi setelah reinkarnasi, konon kekuatannya jauh lebih rendah. Jika kita sampai bertemu dengannya. Pembicara, seorang wanita, bertubuh tinggi tetapi dadanya rata seperti laki-laki. Kesombongannya begitu besar sehingga bahkan penguasa kekosongan agung pun tidak dapat dibunuh. Kami datang ke sini dengan menyamar sebagai perburuan dewa untuk mencari keberuntungan ilahi dan kekuatan primal. Jika kami benar-benar bertemu yang mulia, kami khawatir kami bahkan tidak akan mampu menyelamatkan tulang-tulang kami. Pembicara itu adalah seorang lelaki tua, memegang tongkat 1000 bintang, matanya dipenuhi kewaspadaan.